Federasi Olahraga Menembak Internasional atau ISSF resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah pembuka seri ISSF World Cup Rifle Pistol 2023. Pesta olahraga menembak dunia ini digelar pada 28 Januari hingga 8 Februari mendatang. Laga olahraga bergengsi ini diikuti lebih dari 200 atlet dari 32 negara di belahan dunia yang bakal memperebutkan medali dari 20 nomor yang diperlombakan. I congratulate Indonesia, the government, the federation, the Olympic Committee. They work hard and very, very well. We respect what they do, and all the shooter from 32 different countries are attending this World Cup in the direction of Paris 2024. Kita main dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 8 Februari dan atas support kita semuanya dan Presiden SSF serta dari MNC TV. Ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, mudah-mudahan ke depan kita menjabat kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo memberikan dukungan penuh kepada atlet Indonesia yang berlaga. Hadir langsung saat pembukaan, HT menilai kejuaraan dunia ini menjadi sarana promosi budaya Indonesia di kancah internasional. Atlet Indonesia semuanya ini event yang sangat bergengsi, jadi fokus, konsentrasi, siapkan stamina kalian semua supaya tentunya bisa menciptakan prestasi yang maksimal di event ini. Selamat sekali lagi. Di kejuaraan dunia menembak ini Indonesia menurunkan 32 atlet terbaiknya yang akan bertanding di lapangan tembak Senayan, Jakarta. Nantinya acara serupa juga akan bergulir di Mesir, India, Peru, Azerbaijan, dan Brazil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan disertai angin kencang membuat sejumlah pohon di Jombang, Jawa Timur roboh dan menimpa rumah warga. Sementara di Serang, Banten, akibat cuaca ekstrim, pohon besar juga tumbang dan menimpa warung makan. Sebuah pohon besar tiba-tiba roboh dan menimpa kabel listrik serta 2 rumah warga di Desa Plandi, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya kabel jaringan listrik putus dan 2 atap rumah warga rusak. Saat kejadian kondisi kedua rumah dalam keadaan sepi sehingga tidak ada yang menjadi korban. Petugas dari BPBD Kabupaten Jombang terus dikerahkan untuk memotong pohon besar yang roboh tersebut. Awalnya gerimis, Pak. Awalnya gerimis disertai angin ya. Disertai angin kemudian pohon itu langsung tumbang. Kena angin itu pohon langsung tumbang. Menimpa kabel listrik sama 2 rumah. Kejadiannya begitu mendadak. Sementara itu akibat cuaca ekstrim yang dibarengi dengan angin kencang dan hujan deras, sebuah pohon besar tumbang di Jalan Raya Aib Usman, Serang, Banten. Tumbangnya pohon menghalangi badan jalan sekaligus menimpa sebuah warung makan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun arus lalu lintas tersendat sehingga petugas gabungan dibantu warga setempat langsung memotong batang pohon yang menghalangi jalur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Lebak, Banten dikagetkan dengan kemunculan seekor sanca sepanjang hampir 3 meter di atas kamar mandi milik warga. Ular tersebut kerap memangsa hewan ternak hingga membuat resah warga. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak, Banten berjibaku menangkap seekor ular sanca kembang di atas kamar mandi milik warga Kampung Ciberem, Lebak, Banten. Saat kejadian, pemilik rumah hendak mandi, namun terdengar suara desahan seperti suara ular. Setelah diperiksa, ternyata seekor ular melintang di atap warga. Petugas yang mendapat laporan warga langsung datang ke lokasi kejadian. Petugas sempat kewalahan menangkap ular yang sempat melawan dan nyaris menggigit saat dievakuasi. Terkait keberadaan seekor ular jenis sanca ya di atas kamar mandi rumahnya. Memang ukurannya tidak terlalu besar, tapi sangat mengkhawatirkan bagi warga.
Usai ditangkap, rencananya ular akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya agar tidak lagi menyerang hewan ternak warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.